Halo para sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya pencari kebenaran The Truth Finder. Agama dan budaya memang dua hal yang berbeda. Tetapi meskipun keduanya berbeda dan mungkin bertolak belakang, tetapi ada nilai-nilai budaya yang juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, berangkat dari sebuah video seorang ibu yang membakar ulos. Dan tentunya ini sangat memprihatinkan karena ibu ini membenturkan budaya dengan iman akan Yesus Kristus. Si ibu ini membakar ulos. Artinya bahwa bagi ibu ini, ulos ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, apakah benar bahwa ulos itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai iman? Memang tidak bisa dipungkiri, ada sekelompok gereja tertentu yang menolak budaya. Karena bagi mereka itu dianggap bertentangan dengan ajaran Yesus. Tentu agama yang seperti ini sangat disayangkan. Mengapa? Karena mereka tidak paham benar ajaran Yesus yang sesungguhnya. Bahkan mereka menolak apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi tradisi di dalam masyarakat. Dan di bagian awal ini bisa saya katakan bahwa ternyata tidak semua gereja mengajarkan iman yang benar. Tidak semua gereja mengajarkan iman yang benar, iman akan Yesus, ya. Bahkan bisa dikatakan gereja yang demikian adalah gereja yang tersesat. Mengapa saya katakan demikian? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari para sahabat silakan kita menyaksikan bersama-sama dulu dan perhatikan tindakan dan perkataan si ibu ini supaya nanti ke depannya lebih jelas poin pembahasan kita. Demi melancarkan hubungan rohku dengan Yesus Kristus, segala ikatan rohku dengan siapapun, baik itu dengan debata, Allah, Jehovah, Yahweh, siapapun itu, semuanya itu kuputuskan demi nama Yesus. Demikian juga ulus ini dulunya aku terima karena ketertipuanku dengan si debata, dan saat ini juga aku musnahkan demi nama Yesus Kristus. Sudah tidak ada lagi kuasanya. Sama seperti sampah ini aku bakar demi nama Yesus, tidak memiliki kuasa lagi. Agar leluasalah roh Yesus berdiam diri di rumah kami, di dalam pribadi kami, supaya tidak ada lagi dakwaan-dakwaan dari si iblis. Terpuji nama Yesus kekal sampai selama-lamanya. Nah, ini masih cantik guys, dibakar aja. Akan dituntaskan semuanya. Nah, para sahabat, setelah kita menyaksikan video itu, sungguh keterlaluan si ibu ini mengatakan bahwa ulos ini sebagai sampah. Saya menggunakan ulos ini, sengaja menggunakan ulos ini karena memang ulos ini diberikan oleh orang yang sungguh sangat mencintai saya dan sangat peduli dengan saya, yang tidak lain adalah keluarga saya sendiri. Sementara si ibu ini mengatakan ulos ini sebagai sampah, ini sangat tidak bisa diterima, ya, perkataan si ibu ini. Nah, kembali ke pokok persoalannya. Karena si ibu ini mengatasnamakan Yesus atau mengatasnamakan imannya, lalu dia membakar ulos dan mengatakan ulos sebagai sampah. Siapapun ibu ini atau gereja apapun yang melarang atau menentang budaya ke dalam ajaran gereja, maka silakan diperhatikan baik-baik.
Gereja yang mengajarkan bahwa budaya bertentangan dengan ajaran Yesus itu sesat. Saya katakan sesat. Mengapa? Karena kedatangan Yesus ke dunia itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang ke dunia itu bukan untuk melawan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Seperti yang disabdakan dalam Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini Matius 5 ayat 17-18. Silakan nanti para sahabat membaca, merenungkan. Nah, jadi berdasarkan teks Matius 5 ini, Matius 5 ayat 17-18 ini, kita bisa memahami bahwa kedatangan Yesus itu bukan untuk menghilangkan apa yang sudah ada, yang tidak lain adalah hukum Taurat. Yesus datang ke dunia tujuannya bukan untuk menjadi lawan dari hukum Taurat. Sebaliknya, Kristus itu sangat mencintai, sangat menghormati, sangat mematuhi dan melaksanakan hukum Taurat. Yesus sendiri menggenapi kitab para nabi mengenai dirinya. Dan ini bisa dilihat dalam Lukas 24 ayat 44. Nah, kemudian sebagaimana Kristus mencintai, menghormati, mematuhi dan melaksanakan hukum Taurat, maka sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus juga harus sama, yakni menghormati, mencintai, mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah ada sebelumnya, yang tidak lain adalah tradisi, budaya, kebiasaan, adat istiadat. Meskipun budaya, tradisi, kebiasaan, adat istiadat ini bukan menjadi yang utama, karena Kristus ada di atas segala-galanya. Tetapi meskipun Kristus ada di atas segala-galanya, bukan berarti kita menjadi menghilangkan kebiasaan, menghilangkan tradisi, menghilangkan budaya dengan cara membakar ulos. Maka saya katakan, gereja yang menentang budaya ialah gereja yang tersesat, karena tidak sesuai dengan kedatangan Yesus ke dunia. Dalam video tadi, si ibu itu sangat jelas mengatakan, demi melancarkan hubungan rohku dengan Yesus Kristus, segala ikatan akan rohku dengan siapapun, baik itu debata, Allah, Jehovah, Yahweh, siapapun itu, semuanya itu kuputuskan demi nama Yesus. Pernyataan si ibu ini sangat jelas sebuah kesalahan berpikir atau ketidaktahuan dan kekeliruan di dalam memahami iman akan Yesus. Mengapa bisa demikian? Barangkali bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, si ibu ini tidak paham siapa itu debata Jehovah, Allah atau Yahweh, karena kurangnya pengetahuan, dangkalnya pengetahuan. Kemudian yang kedua, karena pengajaran gereja yang salah. Ini dua sebab. Tadi disebutkan oleh si ibu, debata. Siapa debata? Siapa Allah, Jehovah, Yahweh? Debata itu dalam bahasa Batak Toba, yakni menunjuk pada Allah, sebutan Allah di dalam bahasa Indonesia. Jadi debata itu bahasa Batak Toba, Allah bahasa Indonesia. Dan parahnya, si ibu ini menyebutkan kata Allah, Jehovah dan Yahweh. Jehovah mungkin sedikit yang pernah mendengar, tetapi dalam bahasa Batak Toba biasanya debata Jehovah, tidak dipisah, debata Jehovah tidak dipisah. Paling tidak debata atau Jehovah. Jadi ini ibu ini tidak paham dengan iman akan Yesus dalam budaya Batak. Itu sangat jelas sekali. Di sini sekali lagi ibu ini yang dalam video tadi itu tidak paham akan imannya sebagai pengikut Kristus, sebagai
yang mengaku beriman pada Yesus, dia tidak paham. Mengapa saya katakan tidak paham? Karena di dalam keimanan Kristen, semua Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu sudah pasti, itu sudah menjadi keharusan di dalam iman seorang pengikut Kristus. Tetapi si ibu tadi di dalam video tadi itu mengatakan, demi melancarkan hubungan rohku dengan Yesus Kristus, segala ikatan akan rohku dengan siapapun, baik itu dengan debata, Allah, Jehovah, Yahweh atau siapapun, semuanya itu kuputuskan demi nama Yesus. Lalu sambil membakar ulos, ya kan? Tentu ini adalah sebuah kedangkalan pengetahuan akan siapa debata. Karena sederhananya demikian. Si ibu ini memutuskan hubungan dengan Allah, dengan debata, dengan Yahweh, demi nama Yesus. Artinya si ibu ini memutuskan hubungan juga dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Maka saya tidak tahu, yang keliru itu ibu ini yang tidak memiliki pengetahuan iman yang benar, atau karena pengajaran gereja yang salah, pengajaran gerejanya dia. Maka saya katakan seperti tadi, itu tidak semua gereja mengajarkan iman yang benar. Maka hati-hati memilih gereja, ya. Selain itu, si ibu itu di dalam video itu tidak paham akan arti, makna, dan filosofi ulos, ya, yang seperti yang saya gunakan ini. Ibu ini tidak paham makna ulos ini. Singkatnya, ulos ini seperti yang saya katakan tadi, ini diberikan oleh orang yang sangat mencintai saya, yang tidak lain adalah keluarga saya. Ulos ini menjadi tanda kasih sayang, tanda kepedulian, tanda ikatan cinta, persatuan sebagai satu keluarga. Nah, sekarang kita bisa melihat, apakah dengan melihat makna ulos ini berarti bertentangan dengan ajaran Yesus? Kalau mengatakan ulos ini bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti ada yang keliru dengan pemahaman, ada yang keliru dengan berpikir, ada yang keliru dengan otak. Ya. Jadi ulos ini adalah sebagai tanda kasih sayang, tanda kepedulian, tanda pemersatu, sebagai yang mengikat cinta kasih di dalam satu keluarga, di dalam kekeluargaan. Dan tentu ini sekali lagi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan kasih. Ya. Ulos ini sebagai tanda kasih. Tindakan si ibu tadi tidak waras, tidak masuk akal. Kalau tindakan si ibu ini dilakukan karena ajaran gereja, maka gereja yang demikian tidak pantas untuk dijadikan sebagai sebuah gereja. Entah gereja apapun itu, yang pasti bukan gereja Katolik. Maka hati-hati memilih gereja. Hati-hati. Mengapa gereja Katolik mengkaitkan budaya dengan keimanan akan Yesus? Atau bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap budaya? Perlu diketahui bahwa gereja Katolik itu tidak pernah menolak nilai-nilai positif dalam suatu budaya tertentu. Dan ini sudah diatur di dalam dokumen gereja, Lumen Gentium artikel 13 atau Nostra Aetate artikel 2. Gereja Katolik menerima unsur-unsur budaya yang mengandung apa yang baik dan benar dan suci. Silakan nanti para sahabat membaca dokumen yang saya cantumkan ini, Lumen Gentium artikel 13 dan juga Nostra Aetate artikel 2. Silakan disimak dulu sebentar. Berdasarkan dokumen gereja ini,
Hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar terhadap gereja dan budaya, di mana gereja dan budaya itu akhirnya membangun dialog antara iman dan budaya. Maka di dalam gereja Katolik itu dikenal istilah inkulturasi. Nanti di bagian terakhir nanti akan saya kaitkan sedikit tentang inkulturasi ini. Jadi berbeda dengan Protestan. Pertanyaannya, mengapa gereja Katolik sekali lagi menerima budaya dan seberapa penting budaya ini sehingga gereja Katolik tidak mempertentangkan budaya dengan iman. Nah, pertama kita perlu tahu, gereja Katolik itu sadar. Ya, gereja Katolik itu sadar bahwa keputusan dan ketentuan agama seringkali membutuhkan peneguhan budaya. Misalnya di dalam perkawinan. Ya, perkawinan yang diberkati gereja harus melaksanakan atau harus dilaksanakan secara adat juga, supaya diakui secara adat. Kemudian yang kedua, peneguhan unsur-unsur yang saling mendukung. Satu hal yang sangat ditekankan oleh keimanan akan Yesus tidak lain adalah kebersamaan, koinonia. Yang dimana di dalam koinonia atau bahasa lainnya adalah persekutuan, koinonia ini mengandung solidaritas, kepedulian, kepekaan. Nah, demikian halnya dengan budaya yang termasuk salah satunya itu adalah ulos, bagian dari budaya. Ulos ini diberikan sebagai tanda cinta kasih, sebagai pemersatu. Diberikan ini bukan secara sendiri atau diam-diam, tetapi dalam bentuk kebersamaan, koinonia, persekutuan. Nah, ketiga, seberapa pentingkah budaya ini dalam gereja Katolik? Nah, ketiga, mengoreksi paham yang salah. Menurut budaya Batak, ya Batak Toba, seorang yang meninggal maka jiwanya itu akan menjadi begu atau setan. Dan di dalam kepercayaan Batak Toba, begu atau hantu ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena ia cemburu kepada manusia yang masih hidup. Mereka harus dibujuk dan disenangkan dengan persembahan-persembahan. Nah, sebaliknya menurut iman Katolik, orang yang meninggal itu didoakan supaya mereka masuk surga. Mereka juga mendoakan orang yang masih hidup di dunia. Maka seorang Katolik itu tidak perlu takut kepada orang yang meninggal. Nah, kemudian yang keempat, pada tingkat dialog antara iman dengan budaya, kita dapat mengatakan bahwa teologi budaya yang diperbarui dengan teologi Kristen memberi paham yang lebih gampang dan lengkap untuk mengerti budaya, termasuk memahami debata Jehovah dalam orang Batak dan juga dengan Allah Tritunggal dalam agama Katolik. Kelima, dalam kaitan dengan budaya Batak Toba. Dalam budaya Batak Toba dikenal mula jadi Nabolon, awal mula yang maha besar. Mula jadi Nabolon ini memang tidak identik dengan Yahweh atau Tuhan dalam iman Kristen, tetapi dengan menyebut mula jadi Nabolon itu ada persamaan atribut dengan Allah atau Tuhan dalam iman Kristen. Dan ini menurut Uskup Anicetus Sinaga, Monsinyur Anicetus Sinaga. Sebutan mula jadi Nabolon itu menunjuk pada sesuatu yang imanen dan transenden. Jadi mula jadi Nabolon itu menyebut atau menunjuk kepada Allah. Transenden karena adanya adalah kekal dan sama sekali lain. Mula jadi Nabolon itu adalah pencipta kosmos dan segala isinya. Ini dalam keyakinan Batak Toba. Nah, mula jadi Nabolon juga adalah imanen karena melalui berbagai pengalaman dalam suatu hidup yang dinamis. Jadi mula jadi, dengan menyebut mula jadi Nabolon itu menunjuk kepada Yahweh di dalam keimanan Kristen. Sekarang,
bagaimana mengkontekstualisasikan iman yang benar dalam kaitan dengan budaya. Bagaimana seharusnya iman itu diaktualisasikan. Nah, salah satu upaya gereja dalam menghadirkan Allah bagi semua orang ialah melalui inkulturasi. Apa itu inkulturasi? Inkulturasi itu yaitu suatu transformasi nilai-nilai kebudayaan otentik secara mendalam melalui proses integrasi ke dalam kekristenan dan meresapnya kekristenan ke dalam pelbagai kebudayaan umat manusia. Nah, jadi liturgi gereja itu, liturgi gereja Katolik memakai beberapa unsur budaya, dan inilah yang disebut dengan inkulturasi. Misalnya, ibadat dalam bahasa Batak Toba, menggunakan tarian di dalam liturgi gereja Katolik, pakaian, beras, ulos, dan benda simbolis lainnya. Ada juga bangunan gereja dalam gaya rumah adat Batak Toba atau Batak apapun itu, lengkap dengan ornamen-ornamennya. Mengapa gereja melakukan hal yang demikian? Alasannya agar umat Katolik mampu merasakan Tuhan yang hadir dalam kebudayaan, dalam rumah dan keluarga mereka. Jadi di sini gereja Katolik mau mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di luar sana, tetapi ada di dalam kehidupan, termasuk di dalam kebudayaan. Maka iman itu seharusnya tidak terpisah dari kehidupan kita, dari kebudayaan, dari kebiasaan, dari tradisi, melainkan harus mengakar di dalamnya. Meskipun sekali lagi iman itu harus mengoreksi, karena tidak semua nilai-nilai budaya itu bisa diterima ke dalam nilai-nilai agama. Karena itu gereja Katolik itu berusaha sejak awal untuk melaksanakan atau mengintegrasikan, memasukkan iman dan kehidupan keseharian mereka termasuk dalam budaya. Memasukkan iman itu mengintegralkan, menyesuaikan antara iman dengan kebudayaan. Iman akan Yesus dan budaya akan menjadi satu kesatuan, merajut identitas sebagai pengikut Kristus yang berwibawa, yang bersahaja, dan yang terlebih yang bermutu, berkualitas, seperti ulos Batak ini. Salam dan damai, kasih dari Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Shalom.